Halo, bertemu lagi dengan saya, Kang Andri, di acara Cerita Sebelum Tidur. Dan sebelum tidur itu seperti biasa, cerita yang bercerita tentang cerita-cerita mistis atau cerita hantu ya, berdasarkan pengalaman misteri, berdasarkan pengalaman pribadi saya, istri atau siapapun yang bisa saya sharing ke kalian. Hari ini tetap kita mau ceritakan atau sharing cerita yang dari podcast kita yang lumayan banyak juga, yaitu isinya kumpulan cerita-cerita di project yang pernah saya jalani. Papa jalani gitu. Gitu. Selain yang kemarin ya, ini juga ada cerita yang kejadian-kejadian yang durasinya kan nggak sepanjang kemarin, tapi ini tuh kejadian real gitu faktanya. Dan hal-hal seperti itu yang mistis gitu, apa emang biasa gitu terjadi di project-project gitu, misalnya kayak penumbalan kayak gitu-gitu, Ya, apa emang kalau harus gitu di project yang saya jalanin, bukan penumbahan sih, dalam artian tuh pertama misalnya kayak apa ya, izin dulu gitu ya. Kita mau jalan satu project nih, saya tuh ada kayak izin sama yang di apa tuh ya, di sekitar situ lah, izin dulu karena ngadain selamatan atau nanam sesuatu tuh, karena kita kan istilahnya tamu ke situ ya, terus kita minta tetuan itu, terus bicara, Pak kita mau ada project nih gini, oh itu tanahnya dulu ini coba kalau mau nggak ada masalah tuh, coba harus gini gitu kan. Memang kita sih nggak percaya, cuman ya kenyataan setiap project ada aja something gitu, makanya ya udah ikutin lah, toh nggak rugi juga gitu, nggak, karena nilainya juga terus nggak aneh-aneh, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Itu sih biasanya. Terus Penting kita lancar. di tiap project itu kenapa menurut Papa selalu ada hal-hal mistisnya? Ya karena kalau misalnya kasih saya cerita ya, itu tahun berapa itu ya, ini masih daerah Palembang sih, di Pagar Dewa yang ke dalam itu, Blok Musirawas di Palembang juga. Itu proyeknya perusahaan gas negara ya, yaitu ada bikin gas booster di situ. Di situ kita mau ya, artinya jalan proyeknya udah setengah jalan sih, pipeline kan. Cuman di situ kita, step pertama adalah ketika kita mau nyambung pipa itu ada pohon besar yang seharusnya itu menghalangi jalur pipa, dan itu tidak ada di planningnya engineering gitu kan, gambar itu nggak ada, tapi aktual di lapangan itu ada kayu besar yang menghalangi jalur pipa. Akhirnya dari pihak construction atau kontraktor itu, gimana nih, ya udah tebang aja sih, itu memang namanya juga ini apa namanya, halangan gitu kan, karena kita juga nggak ada planning pipanya mau dikasih elbow di reroute lagi gitu kan. Oh ya udah ya, kita aja biasa ngerjain kan, ya udah di ini aja, di apa, pakai gergaji simso itu kan, gergaji mesin. Nah udah, saya sih kemudian nggak lihat, karena saya rasa itu harusnya bisa, nggak susah gitu. Memang pokoknya besar sih kayaknya, Jenis apa? nggak tahu tuh, Ringin? Bukan. nggak tahu, pokoknya besar aja tuh. Sayanya dipotong zzzz gitu kan, ternyata nggak bisa dipotong katanya. Si pohonnya itu kan nggak bisa dipotong kan, kenapa ini nggak bisa dipotong gitu kan, mungkin itunya nggak bisa haun gitu kan. Asumsi ya kita lah yang di kantor kan, ngobrol-ngobrol orang-orang ini, nggak bisa haun kali ya operatornya. Terus gimana, ya udah pakai eksa gitu kan, pakai eksa lah, didorong, Dirubuhin. dirubuhin. Nah ternyata eksanya pun Guling.
teguling malah kepater, nggak bisa, kenapa gitu kan. Akhirnya ya udah kita pakai eksa ditarik juga nggak bergerak sama sekali. Akhirnya ya udahlah, eksa itu kita ini dulu eksavasi ditolongin dulu gitu. Tolongin dulu eksa itu karena udah kepater situ kan, tolongin. Aneh ini kenapa gitu kan, ini sampai nggak bisa dihancurin itu pohon gitu kan. Karena kita tuh nggak mau cari masalah, ya biasa cari di Palembang itu cari ketua di daerah itu gitu kan, di blok musi itu orang pintar. Ternyata itu memang salah satu pohon katanya yang nggak bisa dipindahin, itu memang Ada penunggunya. ya gitulah. Terus gimana dong ya, kalau mau dia minta macam-macam. Saya sih waktu itu nggak denger karena saya keburu ke kota kan, ke Palembang kota ada kerjaan. Cuman saya dengar dari teman-teman sih katanya ya minta tumbal gitu kan. Tapi dari situ jangan dikasih gitu kan. Awalnya gitu. Terus gimana, udah di reroute aja. Jadi ya udah kita bikin elbow natural band gitu kan, bikin elbow untuk melewatin mengitari pohon itu gitu. Ya udahlah, akhirnya pihak construction lah mungkin ada penambahan uang. Nah seiring waktu berjalan itu sekitar itu udah dilewatin ya, mungkin sekitar 1 atau 2 minggu itu kita ada kerja malam situ tuh, kerja malam kebenaran. Itu tuh saya drivernya tuh bawa mobil, kebagian bawa mobil gitu, itu lewat jalur pipa, yang pipa yang tadi itu kan, jalur pipa itu sekitar pulang sekitar jam 7 apa jam 8. Itu tuh memang habis hujan sih, gerimis jadi agak-agak licin ya kan, licin. Terus ya biasa cowoknya ada 3, ceweknya 2 gitu kan. Itu cewek ini bagian ini GA yang nyiapin makanan buat kita yang malam, sama HRD itu biasanya selalu ada kalau kita kerja malam kan, biar dia nyiapin makanan. Yang cowok-cowoknya ini kebenaran yang lain udah pulang duluan. Nah saya kebagian bawa mobil terakhir saya nih, karena banyak kerjaan saya terakhir aja gitu, karena saya bawa jadi pede aja lewat jalur itu. Ketika lewat jalur itu kan ada sinar bulan nih, sinar bulan gitu kan. Terus saya lihat ke atas, bulan itu bagus gitu, lagi terang banget. Lihat ke atas, terang juga nih bulannya, bagus itu kan. Cuman yang saya bikin kaget itu adalah yang kayu, yang pohon yang kita nggak bisa tebang itu ya, itu tuh saya lihat itu si rantingnya itu rantingnya itu namanya tuh nyambung sama ranting pohon dari sebelahnya. Jadi kayak apa namanya, Gerbang gapura, kayak gerbang pintu kayak gitu tuh. Kayak pintu, kalau dari jauh tuh jelas banget deh, kalau dari dekat itu mungkin tuh berarti ada 2 ya. iya, samping-sampingan gitu. Iya, samping-sampingan gitu. Jadi ya jadi kayak gerbang gitu sih, gerbang yang ada lampunya gitu. Mirip banget, bukan mirip sih ya, jelas banget lah, gerbang kayak gerbang pintu gitu. Masih bilang kok kayak gini gitu jadinya. Makanya akhirnya kita nggak bisa tebang tuh. Mungkin salah satunya itu tuh, kalau kita tebang sebelah itu yang kayu sebelah sini kan jadi nggak nyambung tuh ya. Jadinya jadi nggak kayak gerbang gitu. Ini mah kayak gerbang aja tuh, makanya susah ditebang tuh, nggak bisa aja tuh. Itu kejadian lainnya adalah ketika kita mau melaksanakan hydrotest gitu. Masih di tempat yang sama. Tapi titik lokasinya udah beda lagi, itu agak ke udah menyeberangi kantor kita gitu kan. Ketika mau hidrotest tuh kita ada pemeriksaan terakhir tuh, tapi gagal gitu. Kenapa ini gagal terus? Bilas gagal terus. Gagal kemarin tuh nggak bisa nutut gitu, nggak bisa nyambung sedikit lagi padahal
tapi kok gagal terus kenapa gitu. Nah, akhirnya tuh ya seperti biasa kita kan sekarang berpikirnya udah lebih ini kan, udah panggil aja orang pintar gitu kan. Terus ya udah dipanggil lagi, terus saya nggak tahu, terus dia kesana jalan sendirian, itu pipa ukuran 24 apa 36 ya, besar sih, sampai orang aja tuh bisa masuk gitu. Terus ke situ, kalau saya sih hal-hal gitu sih nggak terlalu mendekat ya, cuman denger aja tuh dari orang-orang itu gitu. Terus ternyata dia minta sesuatu ya, kayak minta apa, terus kaki empat nah, terus dia dikasih kambing gitu kan. Kambing itu akhirnya dari pihak kita setuju bahwa akan diberikan kambing. Nah pas kambing itu saya memang lihat sih, kambing itu dimasukkan ke dalam pipa disambung, terus pipanya langsung jelas bisa tuh akhirnya. Terus dilaksanakanlah hidrotest, terus kan diisi air kan, otomatis si ujungnya itu ketika diisi air ditekan itu ya minimal ketika dibuang keluar kambingnya. Ini nggak ada keluar apa ujungnya tuh. Dibuang tuh air aja gitu biasa. Nggak ada sisa-sisa daging, nggak ada, atau ada darah gitu. nggak ada. Itu yang saya bingung juga. Tapi ya katanya udah jangan berpikir ini, anggap aja tadi kemana gitu kan. Cuma tapi saya bisa berpikir sih, lo kok bisa nggak ada gitu. Dan semua tuh berjalan lancar, tidak ada masalah setelah itu dimasukin tuh. Asalnya tuh jelas tuh nggak bisa, ada aja masalah, ada masalah lagi gitu. Nah kayak gitu, itu sih yang di daerah dalaman hutan ya kan, itu kan blok musyawarah tuh di kalau kita sih kayaknya hutan gitu. Otomatis pasti banyak, namanya kita sebagai tamu ya mungkin, jadi apa namanya, harus permisi dulu. Saya nggak percaya sih, tapi ya itu yang terjadi gitu. Contoh lain itu kan di hutan nih, ini di kota juga nih. Sama, kita juga ada pengelasan tuh di bawah jalan tol di daerah Kampung Rambutan situ ya sepertinya gitulah. Pokoknya di Jakarta Kampung Rambutan di bawah tol, pada hari itu tuh sebenarnya ada pipa underground sih, sedikit sih, nggak banyak sih. Cuman di situ tuh apa kayak buangan air dari mana-mana gitu, gorong-gorong maksudnya. gorong-gorong. Tapi kita di bawahnya, jadi ada air gitu, ada airnya kita blok, tapi tuh di bawahnya tuh. Nah kita mau ngelas tie-in di situ kan, tie-in terakhir gitu. Nah sebelumnya itu welder itu kita pilih welder yang bagus itu, yang pengalaman lah, yang gak akan mungkin ada cacat lagi gitu kan. Terus akhirnya terpilih lah timnya si Bapak Wawan misalnya kan. 2 orang, Bapak Wawan sama Pak Indra gitu kan. Kepilih karena itu memang dari sebanyak welder. Ya udah Bapak ngelas di sini ya. Tapi itu tuh sekitar setelah sholat zuhur lah, berarti mau ke asar kan. Di sini ngelas ya, oke, fit up dulu gitu, fit up. Nah, ketika fit up itu suasana situ tuh angin bisa saja ada angin, itu kan di bawah kan ya. Jadi ada angin gitu. Itu kondisinya malam apa Itu sore apa pagi? siang menuju sore. Fit up itu. Terus waduh, angin kencang nih gitu kan. Kalau tapi hanya di lokasi itu aja. Iya, karena kita lagi ngumpul situ ngeliatin gitu kan. Jadi angin, ada angin gitu kan. Nah ada angin tuh kalau saya sih langsung mundur ke mobil gitu kan. Waduh angin besar nih, karena ini apa tuh namanya, pada terbang tuh. Pada terbang kayak daun-daun sampah tuh, saya ke mobil aja kan. Terus yang lain juga sama kali kan, karena angin besar. Udah aja, berhubung kita tuh progres, itu yang terakhir tuh kita berhenti, angin tuh berhenti. Terus ya mulai lagi gitu kan. Anginnya udah mulai
udah mulai nggak ada gitu kan. Tapi yang 2 orang fighter itu dia nggak mau turun lagi. Nggak mau turun. Saya bilang kenapa pak nggak mau turun? Enggak, kayak gimana ya, orang itu kayak males gitu. Enggak mau gitu kan. Udah dipilih, udah dapat pembayaran spesial, pembayaran lah gitu kan buat orang ini karena ini yang terakhir. Kok nggak mau nih tuh, kayak pundung gitu. Jadi sanginnya udah nggak ada, dia nggak mau gitu. Kenapa, saya bilang kan, apa gimana sih? Terus ya teman saya tuh yang bagian construction telepon lah, ini bukan telepon bosnya si Samkonnya ini, bahwa tim bapak itu nggak mau kerja gitu kan. Wah, tahu kenapa? Wah, apa tuh ya, mungkin dia telepon ke supervisor lapangannya marah-marah gitu kan. Supervisor juga bilang, udah kamu kan udah dibayar 2 kali lipat, kenapa nggak mau pak, katanya meskipun dibayar berapa kali lipat pun saya nggak mau, dia bilang gitu. Terus gimana nih, kita cuma punya waktu tuh sekarang sama besok. Sekarang ditembak hidrografi, besok bisa hidrotes gitu kan, bisa filling water. Akhirnya ya kita diperbantukan dengan tim lain, memang itu fighter juga tapi bukan pilihan gitu kan. Ya udah nggak apa-apa deh, cari lagi yang lain, cari yang lain tuh. Waktu udah sore nih, udah sekitar jam 4-an, tapi karena ini saya bilang ya udah kita fit up dulu aja, take well dulu baru besok kelas. Oke. Datang lagi dia. Nah datang lagi dia tuh bisa tuh di take well, tep. Udah besok tinggal ngelas. Nah besoknya saya dapat info itu Pak Vito itu sakit. Sakit dia. Sakitnya katanya panas, meriang gitu, meriang. Waduh, saya bilang saya orang lagi nih mah kan. Saya orang. Si weldernya belum turun, masih Pak Peternya. Gitu. Terus datanglah orang baru lagi nih. Orang baru lagi, oke sama weldernya. Nah, begitu kita mau ngelas, hujan. Mau ngelas hujan. Wah, lari semuanya kan. Saya juga lari terus itu di mobil. Hujan besar banget. Nggak biasanya tuh, belum pernah hujan sekalipun. Pas mau ngelas itu hujan. Hujan, udah tunggu sebentar, setengah jam gitu kan. Wah gerimis nih. Terus kata teman saya construction, pasang ini aja tenda terpal gitu kan. Ya udah pasang. Jadi si welder tertutup kan. Begitu ngelas turun, dia ngelas lah biasa ngelas. Udah berhenti, satu welder lari ke atas naik. Saya kaget, kenapa tuh si bapak itu lari weldernya gitu. Dia nggak masih pakai top helm ngelas itu sebelah sini, tapi dia lari. Atau orang lari. Saya kaget, ada apa sih lari gitu kan. Terus saya turun sama teman saya. Karena di situ kan perwakilan itu ada 3, saya supir sama kontraksinya itu saya kualitinya. Lari, ayo turun. Kata welder lari lagi ke sana lah, ke belakang ke timnya dia gitu kan. Pada lari, ada apa gitu. Saya nyamperin, saya lihat ke bawah nggak ada apa-apa. Itu kenapa gitu kan. Nah terus samperin lah sama teman saya yang orang konstruksinya, supervisornya. Kenapa dia lari? Saya juga nggak tahu pak, tanya ada apa gitu kan. Terus saya tuh ada something apa gitu, saya juga karena nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, saya lihat disamperin sama dia. Ketika disamperin, mukanya pucat, kata teman saya, pucat, nggak bisa ngomong. Kenapa? Kayak gimana sih? Kayak ngeliat sesuatu gitu. Kenapa gitu kan? Kamu kenapa pak? Nggak bisa ngomong aja. Waduh, nggak bisa ngomong. Shock gitu kan? Ada apa ini gitu kan? Saya lihat lagi. Gak ada apa-apa. Saya sempat turun ke pipa itu ngecek, gak ada apa-apa tapi. Nah kan, kata teman saya, stop. Ini ada yang gak bener, kata teman saya, stop kerjaan. Saya bilang, bro, kita nih udah 2 hari nih, bukannya udah telat nih. Tenang aja, ntar gue ngomong. Karena gue ngerasa ada sesuatu. Dia bilang, ya udahlah, pulang.
Ya udah pulang kantor, dia jelasin sama bosnya dia. Saya juga jelasin, kami ngumpul gitu kan. Nah udah gitu teman saya telepon supervisornya, cari info kenapa tuh welder lari sama ngomongnya jadi susah gitu kan. Kita nunggu terus, nunggu. Besok pagi dapat kabar supervisor itu, mereka nggak mau ngelas semuanya. Kenapa? Katanya ketika waktu ngelas dia ngelihat ular, dia bilang ular besar sebesar, anaconda. bukan, sebesar paha orang dewasa gitu. Ular besar dia bilang. Kayak sanca gitu ya. Iya, pokoknya besar sepaha gitu. Itu dia pas dia ngelas, itu dia ngelihat si ularnya itu muncul dari gorong-gorong itu, keluar. Itu besar sekali dia bilang gitu. Yang pertama ngelihat adalah welder yang sisi sebelah sini, karena ngelasnya gini, gorong-gorong sini, lagi di sini kan, sini lubangnya. Itu yang pertama lari, tapi dia nggak bisa ngomong, nggak kasih tahu temennya, dia langsung lari aja. Temannya ngelihat, mungkin katanya ngelihat apa tuh si pas dia ngebuka gini helmnya gini, dia sendirian. Kenapa dia bilang? Pas ngelihat katanya si ini, katanya dia tuh kepalanya tuh udah ngeliat ke sini, ke depannya gini nih, ke depannya gini. Dia juga lari. Gak, sampai sekarang sampai waktu itu nggak bisa ngomong, nggak mau, diem aja gitu kan. Waduh, gimana? Kalau gini mah udah bukan teknikal lagi, saya bilang. Gimana ini? Cuman terus si ya supir kita kan ini juga lah, apa tuh namanya, orangnya kadang-kadang suka bicara gituan kan. Pak udah aja panggil ini orang pintar gitu. Ya udahlah, serah, saya bilang. Dia cariin gitu kan, tapi yang daerah situ adalah namanya tuh Pak siapa, Pak Nandar, Pak siapa, lupa saya. Panggil lah gitu kan, janjian kapan, sore katanya, jam 3 kesana. Saya nggak ikut, saya bilang itu urusan saya bilang. Ngeri gitu kan. Akhirnya si teman saya construction yang kesana sama supir sama supervisornya kesana. Saya nggak ikut, saya tunggu di kantor nih, karena baik lagi tuh. Dan ternyata katanya cerita nih bahwa di situ tuh adalah ada penunggunya, si ular itu. iya penunggu, meskipun itu gorongnya apa ya, buangan air tapi kecil sih, nggak kayak sungai, kecil. Tapi kaget, tapi kok ada penunggunya gitu. Itu di bawah jalan tol tuh. Sekarang juga masih ada, cuma saya nggak ngasih tahu. Aneh kan gitu kan, kok kecil tapi kok ada penunggunya gitu. Terus gimana Pak? Saya bilang ke teman saya kan, kata si yang pintar itu, dia minta G4 gitu kan. G4 apaan, meja? Saya bilang, lu jangan bercanda gitu kan. Nah sapi, waduh, jangan dari kita dong, saya bilang. Lu minta aja sama tuh bosnya Samkon. Dia udah ngomong sama supervisornya, suruh ini. Kebenaran supervisornya itu kan udah telepon, yang pemilik perusahaan ini tuh bukan orang percayaan lah, jadi nggak bisa hal gitu lah. Pas mau di ini nggak mau nih, kamu ngasih. Terus dari kita, udah Pak, kalau nggak sapi kambing, nanti si orang pintar ini yang negosiasi. Terus ya kata dia negosiasi, nggak kesana sih dia, si orang pintar itu, cuman dia diam, dia bilang nggak apa-apa kambing tapi 2, kalau sapi 1 gitu kan. Tetap nggak mau, nggak percaya si orang bosnya kontraktor ini, nggak percaya kan, nggak percaya. Gimana sebenarnya kalau gini jalan-jalan, masa kita harus udunan ngeluarin uang untuk beli gitu aja gitu kan bukan tanggung jawab kita gitu kan. Ini nggak jalan, gimana, dipaksa, nggak mau, tetap nggak mau, dipaksakan kelas. Welder yang terakhir 2 orang itu sakit akhirnya. Sakit, panas dingin dan dipaksakan ngelas pakai tim lain tuh, ditungguin. Jadi akhirnya ditungguin banyak orang tuh, ditungguin gitu kan. Tungguin orang, akhirnya berhasil nyambung ngelasnya. Tapi besoknya 2 orang welder itu meninggal. Hmm. kabarnya seperti itu. Kabarnya seperti itu sih. Gitu. Jadi ya, ya gimana lagi, namanya juga orang, 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 namanya juga orang
Nah si survisornya sakit gitu, dan pas itu hidrotes tuh udah bukan dia lagi, udah ganti orang gitu kan. Saya juga kaget sih dengar bahwa weldernya tuh ini apa namanya ya meninggal dua-duanya yang ngelihat ular itu. Gitu ya, dibilang sih ular itu besar sekali. Saya sih udah punya pertanda sih ketika angin itu kan kita di bawah tuh pengelasan ya, tapi itu anginnya tuh besar banget, belum pernah ada angin itu. Dan hujan itu karena waktu itu tuh bulan apa ya, masa musim kemarau tapi bisa hujan. Mas saya nggak tahu apakah itu hujan lokal apa, pokoknya di kita tuh hujan aja, hujan ya sampai ujung-ujungnya ya begitu beritanya. Akhirnya karena nggak dikasih tumbal, mengambil nyawa manusia. Yang vendor itu vendor itu mungkin karena 2 orang dijumlahnya sama dia 2 kan, jadi 4 gitu kakinya. Ya itu 2 itu di meninggal gitu. Iya. Serem sih menurut saya sih. Hal di luar ekspektasi ya. Jadi makanya ya hal-hal seperti ini tuh percaya nggak percaya ya, karena kita ini negara Asia itu biasanya memang mistik-mistiknya kuat gitu, nggak cuma Indonesia aja, Malaysia, Thailand, Jepang gitu ya. Kalau orang Inggris, Eropa gitu ya, Amerika itu mungkin mereka kebanyakan nggak ini ya, nggak percaya hal seperti itu, tapi di kita itu masih menjunjung tinggi hal seperti itu gitu. Ya gimana, saya nggak percaya sih meskipun kita beragama gitu kan. Iya, Tapi saya nggak percaya kok, dibilang nggak percaya tapi ada, dibilang soalnya kita percaya tapi nggak ada gitu, nggak lihat sendiri. ya hidup di dunia ini kan nggak sendiri ya, bukan cuma sesuatu yang fana aja kayak manusia, hewan dan tumbuhan, tapi juga ada makhluk halus gitu. Sebenarnya hal gitu tuh tadinya nggak pengen saya ceritakan, cuma saya pengen sharing aja sih gitu kan. Udah lama saya tutup cerita ini tuh karena buat saya ini tuh serem, karena saya sering sih bekerja di tempat hal seperti ini yang ya bahkan waktu itu kan jangankan di lapangan kayak gitu kan, di kantor sendiri papa bilang kan, iya. di yang kantor papa yang di Cilegon. Bintaro. Oh iya. Bintaro itu juga ada di gedungnya, ya kan? Iya. Kayak ada orang lewat. Ketika semua orang udah pulang, ada suara-suara gaduh, ya kan? Iya. Terus apa yang di Cilegon juga? Di Cilegon juga ada sih. Di Cilegon itu di fabrikasi pipa juga sih itu awal-awal saya lulus kuliah bekerja di oil and gas itu, di situ di fabrikasi pipa gitu kan. Itu ingat saya itu tuh bulan puasa itu biasa saya single dulu, belum berumah tangga gitu kan, dan selalu dibilang kalau single tuh selalu kebagian tuh kerja malam terus, malam terus gitu kan, karena yang tua-tuanya tuh bilang, oh ini saya kan udah tua nggak kuat angin. Aduh ya udahlah saya bilang gitu. Jadi biasalah sip-sipan malam tuh biasanya kalau kerja itu kan dari jam 7 sampai jam 12, nanti jam 1 sampai jam 3 setengah 4 tuh tidur, terus nanti bangun lagi ke lapangan cek, terus sholat subuh bubar gitu kan. Itu sih biasa. Nah cuman masuklah ini tuh ini apa namanya bulan Ramadan itu bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu ya biasa kita buka di lapangan ya. Terus biasanya tuh kalau bulan Ramadan itu suka lemes badan itu kan, cepet ngantuk tuh cepet. Jadi saya jam 11 itu langsung udah mau makan minum kopi atau apapun juga udah susah lah, jadi tetap tidur gitu kan. Tidur. Nah bangun itu jam 2 pagi kan. Bangun jam 2 pagi terus ya udah jalan ke bawah tuh, dari kantor tuh ke bawah ke pabrik. Saya ngeliat sih biasa aja kerja gitu. Nah di kami itu
ada jam 3 itu sahur. Jadi tugas saya itu manggilin orang-orang buat sahur untuk ke atas gitu kan, terus ke bawah sebagian final inspection, sambil saya manggilin orang-orang, pak gitu kan, pak sahur dulu pak, kerjanya berhenti dulu gitu kan. Makanannya udah datang, kita makan dulu, nanti gampang lanjut lagi gitu kan. Ada yang bilang oh ya ntar 5 menit lagi, ada yang oke siap gitu kan. Udah. Nah sampai di tengah daerah UT otomatik, ada yang bilang dia masih di dalam ruangan sih gitu. Pak itu pak, oh iya siap Pak Andri katanya, nanti tolong panggilin ya yang di sana di area final inspection. Oh iya oke. Pak siapa, saya panggil, Pak makan Pak, oke siap. Terus nanti yang dari ruangan tuh kamu cekin ya ada orang nggak gitu kan. Oh iya. Udah, terus saya cek ada orang, saya jalan terus ada suara tuh kayak, karena kan sepinya karena semua udah naik ke atas kan, ada kayak ada jalan tuh langkah kaki. kan apa sepatu safety yang gitu kan. Pak saya teriak lagi, Pak sahur dulu Pak, sahur. Badan siapa saya di final inspection gitu kan, tapi diem aja nggak ada orang tuh. Tapi saya lihat ke bawah, jongkok ke bawah ini kan roll pipa itu, ada kaki 4 orang gitu, jadi sepasang gitu, berarti 2 orang kan. Ada kaki, saya bilang ya udah saya kejar lagi, Pak imsak dulu Pak, jangan tertunda, saya bilang gitu, karena nanti kalau itu susah mau makan lagi, karena kan mau diberesin. Jadi makannya tuh ada ruangan disediain gitu, khusus jam malam tuh ada sediain makanannya. Tapi orangnya nggak nyaut. Yang lain kalau dipanggil saya nyaut, yo oke, ada yang bilang yoi, ada oke, ada gitu kan. Ini nggak nyaut. Saya samperin lagi, kaki itu suaranya tuh kayak jalan gitu kan, yang ke bawah itu berputar, Kayak menghindari. kayak muter gitu kan. Ih, kok kayak lari orang. Pak saya panggil lagi kan, nggak ada lagi tuh. Kok nggak nyaut, saya bilang, lihat kakinya ada. Saya bilang, saya di situ baru 2 bulan tuh bener. Jadi awal masuk itu sampai itu bulan Ramadan, itu bulan kedua saya. Kenapa saya bilang, udah mulai merinding saya kan. Saya lihat lagi kakinya ada, sepatu safety pakai celana bukan celana kayak celana jeans gitu. Ada sih kakinya, kalau dari bawah kelihatan. Saya panggil lagi, orangnya gerak gitu kan, kakinya tuh bergerak Kayak berusaha menghindar lagi. Nah saya bodoh amat, saya bilang kan, udah saya biarin aja lah, saya bilang, karena udah merinding sih, udah jauh mau ke area ledon itu. Kalau saya kejar terus, karena kan terhalang pipa banyak kan. Jadi kalau saya gini terhalang pipa segini, pipanya tutup. Jadi saya ngeliatnya ke bawah, ini kok siapa itu, udah biarin aja, saya bilang. Saya naik aja ke atas, terus saya makan, terus saya ngobrol sama orang yang final inspection tadi di ruang itu. Pak, itu teman bapak saya panggil, diem aja nggak ini, malah lari-lari. Siapa? Saya nggak tahu Pak, cuma kayaknya ada 2, karena saya lihat dari bawah itu kakinya ada 2 pasang gitu. Siapa? Ya itu tadi saya nggak tahu Pak. Perasaan kita di final itu 4 orang, 4 orang. Iya. Tuh yang 3 orang lagi makan sana. Terus tadi siapa Pak? Gitu kan. Perasaan kamu kali. Betul Pak. Ya udah makan dulu. Udah makan aja. Ya udah, saya makan biasa. Tapi saya penasaran siapa itu gitu kan. Siapa? Tanya lagi, Pak itu siapa Pak? Udah, kamu kan sini baru gitu kan, yang tanya dulu, udah jalanin aja. Ya udahlah, saya bilang. Akhirnya tuh saya tuh nggak berani tiap ke sana lagi tuh, karena apa itu? Nah, waktu itu masih bulan Ramadan sih. Saya ngobrol sama bapak itu lagi, tapi berhubung tuh ngobrolnya pas berdua banget. Kemarin kan banyak kan di ruang makan, ini pas berdua gitu kan di ruang UT offline. Bapak, ada apa? Kamu tuh main sini sekarang berani gitu kan? Iya, makanya itu pas saya mau tanya siapa, apa itu Pak? Oh gini, kita mungkin di sini udah biasa sih. Itu memang dulu cerita, dulu tuh di final inspection ada
2 orang kerja di final meninggal. Hah, meninggal kenapa pak gitu kan, kegencet pipa. Ya ampun, pipa segede gini. Ya gede pipanya, pipa ukuran 24 inci, ngencet orang gitu kan. Gimana ceritanya? Ya itu tadi, orang lagi ngecek pipa, nggak tahu kalau si yang sip sebelah sini tuh udah pipanya udah didorong itu, nggak ngomong-ngomong. Jadi begitu dia ini kegencet, dua-duanya langsung mati gitu. Nah jadi itu yang tadi kita cari itu, 2 orang itu kakinya gitu. Saya bilang waduh, udah tambah, akhirnya saya nggak mau kenal lagi tuh. Kalau tiap malam tuh dipanggil, pokoknya sekarang tuh pakai radio aja, nggak pakai HP. Saya nggak mau, jadi saya sampai ruang UT itu, UT offline itu saya cabut, nggak mau sampai belakang lagi kecuali siang gitu. Kalau gitu nggak berani, karena kanannya tuh ledon tuh dulu masih hutan kan, gelap banget, hanya ada anjingan aja. Dan pas hari itu anjing pun nggak ada tuh, aneh, sepi. Lah setelah itu ya nggak berani ke sana kecuali siang, saya bilang gitu. Meskipun dia bilang kamu mau pengecut kan gitu, biarin, daripada saya takut, saya bilang gitu. Jadi sebenarnya Bapak ini takut hal-hal seperti itu apa enggak? Ya sebenarnya kalau kita nggak tahu sih nggak takut, tapi karena itu tahu awalnya itu ada ya, karena kan namanya beda alam ya, mungkin dia takut keganggu atau gimana gitu. Kalau kayak gini-ginian sih mungkin bisa, tapi ini nggak kelihatan apa yang mau diapain gitu. Gitu. Nah satu lagi yang di kantor saya di Bintaro tuh dulu pernah di Bintaro kan saya punya ruangan sendiri tuh ceritanya, ruangan sendiri karena orang-orang udah pada cabut, jadi saya di ruangan saya sendiri tuh, ruangan bekas direktur, situ saya kerja. Itu juga tahun 2017 kalau salah sih, situ 16-17 situ saya. Nah, terus biasa pulang malam juga tuh, pulang malam. Sebenarnya yang ngalamin bukan saya sih, teman saya dulu yang ngalamin, namanya Pak Hendra gitu, engineering tuh yang pertama. Jadi dia bilang, dia sih ruangan sebelah sini, pas ruangan saya tuh sebelahnya. Saya sih udah ini, Pak saya pulang duluan. Udah, karena dia di Bekasi, dia bilang nanti aja Andri, saya pulangnya habis sholat maghrib. Oke, saya bilang. Udah aja dia. Biasa dia baca-baca dulu sambil maghrib kan. Cuman dia bilang waktu itu pintunya itu ngebuka tuh, padahal pintunya itu ada apa tuh, ada yang pemberat itu penahan, jadi kan penahannya itu kan, penahannya itu tapi kok kebuka gitu kan, dia kira tuh ada orang. Ada orang bilang ngebuka pintunya, kayak ada siapa tuh, Dri gitu kan, karena saya memang terakhir kan, kok balik lagi gitu. Dia sendiri yang ngomong kan. Tapi nggak ada suara. Arahnya itu adalah ke ruangan saya. Ruangan saya kan ruang kaca tuh, pintunya agak berat juga tuh karena biar kedap kan. Terus ngebuka juga. Nah, terus dia ngeliat, oh si Andre balik lagi, ada apa dia bilang kan. Tapi dia sempet merinding, dia bilang bulu kuduk dia merinding. Udah buru azan kan, azan maghrib. Dia lihat ke ruangan saya gelap. Hah, kok gelap, si Andre ngapain di sini katanya. Udahlah, dia bilang, dia udah ini beres-beres sholat di atas langsung pulang dia tuh. Itu yang pertama. Terus kalau saya juga sama sih, saya lagi di ruangan saya sama tuh, itu juga saya lagi bikin dokumen tender, ngebuka juga pintunya gitu kan. Ada siapa saya liatin kan karena saya tuh kaca ya, kaca es, pintunya kelihatan tuh kalau ada yang lewat tuh. Tapi kayak ada yang lewat, saya bilang, wah udah tuh teringat omongan teman saya itu, nggak banyak cerita, langsung saya pergi. Hampir semua itu di lantai 2 itu semua pernah ngalamin, nggak ada yang nggak pernah ngalamin gitu. Iya. Nah itu yang dari pintu. Ada lagi yang ruangan bekas quantity surveyor. Nah,
Cuma sekarang orangnya udah nggak ada kan gitu kan, karena kelapangan tuh jadi kosong. Itu sering dipakai kita karena dia tuh pinggir kaca jadi kan kena sinar matahari ya. Itu kita sering nongkrong situ gitu kan, enak anget. Jadi kalau AC ini tuh aduh dingin, kita di situ nongkrong gitu. Ceritalah tentang hantu setan gitu sama almarhum teman saya. Saya cerita gitu, kan katanya setan tuh senang yang cewek kayak gini, cowok kayak gini. Nah teman saya si namanya Agus itu yang senang yang ngorok gitu kan. Terus kata si Agus, sampean ngomong sompral, bangga kan bercanda, saya bilang. Taunya itu ya, begitu pulang di mimpi, saya mimpiin sama orang itu, dimimpiin didatengin ya sama cewek rambut panjang mata merah gitu kan. Gitu. Terus saya ngobrol lah sama, dulu ada sekretaris namanya Punani gitu. Bunan, apa? Kemarin kita bercanda ya bu, di sini cerita gitu kan. Iya kenapa? Saya mimpi bu semalam. Mimpi apa? Ya mimpi didatengin sama itu. Kenapa? Dia marah, dia omongin sama kita di situ. Saya bilang gitu. Oh iya masa? Ya nggak tahu benar atau enggak sih, cuma saya mimpi, saya bilang gitu kan. Mimpi didatengin gitu di ruangan ini. Kan gua bilang, kasih gua ngomongnya gua lu ya. Kan gua bilang, "Ri, jangan candain lu." Ya, saya nggak bercanda kan sama almarhum, saya bilang di sini ngobrol sama ini. Oh, ya sih memang di sini tuh dulunya bekas bank apa sih yang kebakaran gitu. Mungkin ada korban tapi dia bilang nggak tahu, terus dibangun ruko, terus jadi kita sewa gitu kan. Oh gitu, waduh, saya bilang, wah hati-hati lu kalau ngobrol. Iya nggak akan lagi. Gitu di tempat kerja saya tuh ada aja gitu hal mistis kayak gitu. Selain tadi masalah apa ya, kayak harus numbalin sesuatu di tempat kerja gitu kan. Itu kadang-kadang ya bener nggak bener sih, tapi ya kenyataan sih gitu. Kalau kita nggak ngikutin, ada aja masalah, ada yang nggak lancar gitu. Tapi kalau kita ngikutin ya ya lancar-lancar aja kerjanya, nggak ada masalah gitu. Itu sih ya, itu yang sedikit saya cerita dari tempat saya kerja gitu. Itu sih. Udah, kita cukupin dulu sekian cerita misterinya, biar ada stok lagi ini jangan ribet. Iya. Satu video isinya gerombolan cerita-cerita misteri. Ini pendek-pendek jadi kita Kita ceritain lagi cerita misteri lain yang kita alami di episode-episode. Oke? Jangan lupa seperti biasa subscribe, Like, komen, and klik loncengnya itu tuh biar kita tambah banyak cerita-cerita lain. biar Dan kalian lebih juga nggak berkembang. ketinggalan cerita Berkembang gitu. lagi Kalau channel. dibunyiin loncengnya kan jadi ketahuan kita ada updatean. Bisa mau bacain ceritanya boleh ya, kirim ke kita. Oke? Oke. See you, bye. Assalamualaikum. Sama.